Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nafi Umrul Hadi SEMSI dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem moneter. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah. Baik, langsung saja. Ini adalah pembahasan kita pada bab 8 ini. Yang pertama, sistem moneter, yang kedua, pengertian uang, yang ketiga, sistem perbankan sentral, dan yang keempat, bank dan jumlah uang yang beredar. Bagaimana sih sistem moneter itu? Sebelumnya saya akan memberikan contoh. Ketika kita berjalan ke sebuah restoran untuk membeli makanan, kita memperoleh sebuah nilai, yakni perut yang kenyang. Untuk membayar pelayanan ini, kita dapat memberikan pegawai restoran beberapa lembar kertas. Entah kita membayar tunai atau dengan cek, pegawai restoran tersebut senang bekerja keras untuk memuaskan keinginan perut kita. Sebagai ganti dari lembaran kertas tersebut yang sebenarnya tidak bernilai apa-apa, bagi siapapun yang telah hidup pada zaman perekonomian modern, kebiasaan sosial ini tidak aneh sama sekali. Walaupun uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik sama sekali, uang tunai atau cek mewakili klaim terhadap barang dan jasa pada masa depan. Kebiasaan sosial untuk menggunakan uang dalam bertransaksi sangatlah berguna dalam masyarakat yang besar dan kompleks. Bayangkan, untuk sebentar saja tidak ada barang yang diterima secara luas dalam perekonomian sebagai ganti dari barang dan jasa. Orang-orang akan mengandalkan barter. Pertukaran satu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya untuk memperoleh hal-hal yang mereka perlukan, untuk memperoleh makanan restoran misalnya. Kita harus menawarkan sesuatu yang memiliki nilai bagi si pegawai restoran. Kita dapat menawarkan pada pegawai restoran untuk mencuci piring yang kotor, membersihkan mobilnya, atau memberinya resep rahasia nasi ayam keluarga kita. Perekonomian yang mengandalkan pada barter akan menemukan kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam sistem perekonomian seperti itu, perdagangan dikatakan memiliki double considered offense, yaitu ketidakmungkinan munculnya dua orang yang masing-masing memiliki barang atau jasa yang diinginkan pihak lain. Adanya uang membuat perdagangan lebih mudah, seperti contoh di restoran tadi. Pegawai restoran tidak peduli apakah kita dapat membuat satu barang atau jasa yang bernilai untuknya atau tidak. Dia senang menerima uang kita dengan keyakinan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama untuknya. Konvensi semacam itu memungkinkan perdagangan berputar. Pegawai restoran menerima uang kita dan menggunakannya untuk membayar kokinya. Koki tersebut menggunakan upahnya untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan. Tempat penitipan anak tersebut menggunakan uang yang diterimanya untuk membayar upah guru. Ketika uang mengalir dari satu orang ke orang lainnya dalam perekonomian, hal itu memfasilitasi produksi dan perdagangan. Oleh karena itu, memungkinkan bagi setiap orang untuk membuat spesialisasi dalam hal terbaik yang mereka dapat lakukan dan meningkatkan standar hidup orang. Selanjutnya, pengertian uang. Apa itu uang? Uang atau money merupakan serangkaian aset dalam perekonomian yang biasanya digunakan oleh orang untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Menurut definisi pakar ekonomi, uang meliputi hanya salah satu bentuk kesejahteraan yang biasanya diterima oleh penjual sebagai ganti dari barang atau jasa mereka. Selanjutnya, fungsi uang. Uang memiliki tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu uang adalah alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Tiga fungsi uang ini membedakan uang dari aset-aset lainnya dalam perekonomian, seperti saham, obligasi, properti, dan koleksi barang seni. Saya akan menjelaskan fungsi uang sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan sesuatu yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka membeli barang atau jasa. Satuan hitung merupakan ukuran yang digunakan oleh orang-orang untuk menetapkan harga-harga dan mencatat tagihan. Penyimpan nilai nerati uang merupakan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Para ekonom menggunakan istilah likuiditas atau liquidity untuk
menjelaskan tingkat kemudahan suatu aset untuk diubah menjadi alat pertukaran dalam perekonomian. Karena uang adalah alat tukar ekonomi. Uang merupakan aset yang paling mudah dicairkan yang tersedia. Selanjutnya jenis-jenis uang. Yang pertama, uang komoditas. Ketika uang berbentuk komoditas dengan nilai intrinsik, hal itu disebut sebagai uang komoditas, commodity money. Istilah nilai intrinsik berarti bahwa barang tersebut akan memiliki nilai, bahkan jika tidak digunakan sebagai uang. Satu contoh dari uang komoditas adalah emas. Emas memiliki nilai intrinsik karena digunakan dalam industri dan dalam pembuatan perhiasan. Walaupun saat ini kita tidak menggunakan emas sebagai uang, secara historis emas merupakan bentuk uang yang umum karena mudah dibawa, diukur, dan diverifikasi kemurniannya. Ketika perekonomian menggunakan emas sebagai uang atau menggunakan kertas yang diubah menjadi emas karena permintaan dikatakan bekerja dengan standar emas. Jenis uang yang kedua yaitu uang tanpa nilai intrinsik disebut uang fiat. Fiat money Fiat hanya merupakan sebuah perintah atau perjanjian dan uang fiat dibuat sebagai uang oleh dekret pemerintah. Sebagai contoh, bandingkan nota-nota di dompet kita yang dicetak oleh pemerintah dan uang jos yang dibakar di pemakaman orang Cina. Mengapa kita dapat menggunakan contoh yang pertama untuk membayar tagihan kita di restoran, namun tidak dengan yang kedua? Jawabannya adalah bahwa pemerintah telah memutuskan nota banknya menjadi uang resmi atau legal tender. Selanjutnya, uang dalam perekonomian. Seperti yang kita lihat, jumlah peredaran uang dalam perekonomian disebut dengan persediaan uang, memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel ekonomi. Aset yang paling jelas harus dimasukkan adalah uang kartal, currency, uang kertas, dan koin yang ada di masyarakat. Mata uang jelas merupakan alat tukar yang diterima secara luas dalam perekonomian. Tidak ada keraguan bahwa mata uang adalah bagian dari persediaan uang. Namun, uang tunai bukanlah satu-satunya aset yang dapat kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Beberapa toko juga menerima cek. Jadi, kesimpulannya bahwa persediaan uang dalam perekonomian tidak hanya meliputi mata uang, tapi juga simpanan di bank dan institusi finansial lainnya yang dapat diakses dengan cepat dan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya, tahukah Anda kartu kredit, kartu debit, dan uang? Mungkin terlihat wajar apabila memasukkan kartu kredit sebagai bagian dari persediaan uang dalam perekonomian. Lagi pula, orang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, bukankah kartu kredit merupakan alat tukar? Walaupun pada awalnya argumen ini tampak persuasif, kartu kredit tidak termasuk ke dalam pengukuran seluruh jumlah uang. Alasannya adalah bahwa kartu kredit bukanlah alat pembayaran yang nyata, melainkan alat pengangguan pembayaran. Ketika kita membeli makanan dengan kartu kredit, bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut membayar kepada restoran itu. Pada tanggal berikutnya, kita harus membayar kembali pada bank, mungkin dengan bunga. Ketika waktu untuk membayar tagihan kita telah tiba, kita mungkin harus membayar dengan cara menuliskan cek. Saldo pada rekening koran kita merupakan bagian dari persediaan uang dalam perekonomian. Perhatikan bahwa kartu kredit sangat berbeda dengan kartu debit, yang secara otomatis mengambil dana dari rekening kita untuk membayar barang-barang yang telah kita beli. Bukannya membiarkan penggunanya menunda pembayaran untuk pembelian barang atau jasa. Kartu debit mengizinkan penggunanya untuk segera mengambil tabungan dalam rekening bank. Dalam hal ini, kartu debit lebih mirip dengan cek dibandingkan kartu kredit. Neraca akun yang berada di belakang kartu debit dimasukkan dalam pengukuran jumlah uang. Walaupun kartu kredit tidak dianggap sebagai bentuk uang, kartu kredit penting untuk analisis sistem moneter. Orang yang memiliki kartu kredit dapat membayar banyak tagihan mereka sekaligus pada akhir bulan dan bukan secara sporadik ketika mereka melakukan pembelian. Akibatnya, rata-rata orang yang memiliki kartu kredit mungkin memegang lebih sedikit uang dibandingkan dengan orang yang tidak memegang kartu kredit. Oleh karena itu, pengenalan dan naiknya popularitas kartu kredit mungkin
mengurangi jumlah uang yang orang pegang. Selanjutnya, kemana ke semua uang tunai itu? Satu teka-teki yang membingungkan mengenai persediaan uang siapa yang memegang uang tersebut. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti, namun ada dua penjelasan yang masuk akal. Penjelasan yang pertama adalah bahwa kebanyakan uang dipegang di luar negeri, di negara-negara asing tanpa sistem moneter yang stabil. Orang-orang lebih memilih untuk menggunakan dolar Amerika Serikat untuk aset domestik. Kenyataannya tidaklah aneh untuk melihat dolar Amerika Serikat digunakan di luar negeri sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Penjelasan kedua adalah bahwa banyak uang yang dipegang oleh bandar narkoba, penggelap pajak, dan perilaku kriminal lainnya. Bagi kebanyakan orang yang ada dalam perekonomian Amerika Serikat, uang bukanlah cara yang bagus untuk memperoleh kesejahteraan. Bukan saja karena uang dapat hilang atau dicuri, tetapi uang juga tidak mendatangkan bunga, sedangkan tabungan di bank dapat berbunga. Oleh karena itu, kebanyakan orang memegang uang dalam jumlah yang lebih sedikit. Sebaliknya, para kriminal mungkin menghindari untuk menyimpan kekayaan mereka di bank karena tabungan di bank memungkinkan polisi untuk melacak transaksi ilegal mereka. Bagi para kriminal, uang mungkin menjadi penyimpan nilai terbaik yang tersedia. Baik, saya akan melanjutkan apa sistem perbankan sentral. Kapanpun ekonomi mengandalkan sistem uang fiat, beberapa badan negara harus bertanggung jawab untuk mengatur sistemnya. Itulah peranan bank sentral, sebuah intuisi yang dibuat untuk mengawasi sistem perbankan, membuat kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika bank sentral memutuskan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar, bank sentral membuat uang dan menggunakannya untuk membeli obligasi negara dari publik dalam pasar obligasi nasional. Setelah pembelian, uang tambahan sekarang berada di publik. Oleh karena itu, pembelian obligasi pasar terbuka oleh bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika bank sentral memutuskan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral menjual obligasi negara dari portofolionya kepada publik di pasar obligasi nasional. Setelah penjualan, uang diterimanya keluar dari tangan publik. Dengan demikian, penjualan obligasi pasar terbuka mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk slide selanjutnya, bank dan jumlah uang yang beredar. Yang pertama, kasus sederhana dari perbankan bercadangan 100%. Untuk melihat bagaimana bank-bank mempengaruhi jumlah uang yang beredar, akan berguna untuk membayangkan bagaimana dunia tanpa bank sama sekali. Dalam dunia yang sederhana ini, uang kartal adalah satu-satunya bentuk uang. Lebih konkretnya, mari kita bayangkan bahwa jumlah total uang kartal adalah $100. Jadi, jumlah uang yang beredar adalah $100. Sekarang, bayangkan bahwa seseorang membuka sebuah bank. Sebut saja namanya First National Bank. First National Bank hanya merupakan institusi penyimpanan, yakni bank itu menerima simpanan tetapi tidak memberikan pinjaman. Tujuan bank itu adalah memberikan para nasabahnya tempat yang aman untuk menyimpan uang mereka. Kapanpun orang menyimpan uang, bank itu menyimpan uangnya di dalam lemari penyimpanan sampai pemiliknya datang untuk menariknya atau menuliskan cek untuk mengambilnya. Simpanan yang bank-bank telah terima namun tidak dipinjamkan disebut dengan cadangan. Dalam perekonomian khayalan ini, seluruh simpanan disebut dengan cadangan sehingga sistem ini disebut perbankan bercadangan 100%. Oleh karena itu, jika bank menyimpan seluruh simpanannya dalam bentuk reserve, bank tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah penciptaan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian. Pada akhirnya,
Bankir di First National Bank mulai mempertimbangkan kembali kebijakan cadangan 100% mereka, membuat seluruh uang yang ada tidak berputar dalam lemari mereka. Mengapa tidak menggunakannya untuk membuat pinjaman? Tentu saja, First National Bank harus tetap menyimpan beberapa cadangan sehingga ada uang yang tersisa jika nasabah ingin menariknya. Namun, jika arus simpanan baru jumlahnya sama dengan arus penarikan, First National Bank perlu menyimpan sedikit simpanan nasabah sebagai cadangan. Oleh karena itu, First National Bank mengadopsi sistem yang disebut dengan perbankan bercadangan sebaidi. Oleh karena itu, First National Bank mengadopsi sistem yang disebut dengan perbankan bercadangan sebagian. Awalnya, pembuatan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian mungkin terlalu sempurna untuk dilaksanakan karena sepertinya bahwa bank itu telah menciptakan uang dari hal yang tidak ada. Untuk membuat penciptaan uang ini tampaknya ajaib, perhatikan bahwa First National Bank meminjamkan uang dari cadangannya dan membuat uang. Ini tidak menciptakan kekayaan apa-apa. Pinjaman-pinjaman dari First National Bank memberikan peminjamnya sejumlah uang. Dengan demikian, First National Bank memberikan kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Namun, pinjaman juga mengambil dari debit, sehingga pinjaman tersebut tidak membuat mereka lebih kaya. Dengan kata lain, ketika bank menciptakan aset berupa uang, bank juga menciptakan kewajiban bagi para peminjamnya. Pada akhir proses penciptaan uang ini, perekonomian lebih bersifat liquid. Artinya, ada lebih banyak alat tukar, namun perekonomian sepertinya tidak lebih kaya dari sebelumnya. Yang nomor 3, penggandaan uang. Penciptaan uang tidak berhenti. Penciptaan jumlah uang di bank tergantung pada rasio cadangan. Jika rasio cadangan hanya 1/20 atau 5%, maka sistem perbankan akan memiliki 20 kali lipat uang dalam simpanannya sebagai dana cadangan, yang berarti bahwa penggandaan uangnya adalah 20 kali lipat. Setiap dolar dalam cadangan akan menghasilkan uang sebesar 20 dolar. Sama halnya jika rasio cadangan adalah 1/5 atau 20% dari dana cadangan. Penggandaan uang sebesar 5 kali lipat, dan setiap dolar dalam dana cadangan akan menghasilkan uang sebesar 5 dolar. Oleh karena itu, semakin besar rasio tersebut, semakin besar rasio cadangan, semakin berkurang dana yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman, dan semakin kecil pula besar faktor penggandaan uangnya. Pada kasus tertentu, yakni sistem perbankan dalam cadangan 100%, rasio cadangannya adalah 1. Besar faktor penggandaan uangnya hanya 1, dan bank tidak memberikan pinjaman untuk menciptakan uang. Kemudian yang nomor 4, berbagai perangkat yang dimiliki bank sentral dalam mengendalikan moneter. Bank sentral, atau kadang-kadang disebut sebagai pihak berwenang moneter, bertanggung jawab untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Karena bank menciptakan uang dalam sistem perbankan bercadangan sebagian, kontrol jumlah uang yang beredar dari bank sentral bersifat tidak langsung. Ketika bank sentral memutuskan untuk mengubah jumlah uang yang beredar, bank sentral juga harus mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan berjalan dalam seluruh sistem perbankan. Ada 3 alat kebijakan moneter yang penting, yakni operasi pasar terbuka, syarat cadangan minimum,
dan tingkat diskonto. Mari kita bahas bagaimana bank sentral menggunakan perangkat-perangkat ini. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral melakukan operasi pasar terbuka ketika bank sentral membeli atau menjual obligasi negara. Untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, bank sentral menginstruksikan para pialang obligasinya untuk membeli obligasi dari publik di pasar obligasi nasional. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral hanya perlu melakukan hal sebaliknya. Bank sentral menjual obligasi negara kepada publik di pasar obligasi nasional. Yang kedua, syarat cadangan minimum. Persyaratan cadangan mempengaruhi beberapa banyak uang yang dapat diciptakan oleh sistem perbankan dengan setiap unit cadangannya. Kenaikan syarat cadangan minimum berarti bahwa bank-bank harus memegang lebih banyak cadangan sehingga dapat mengurangi pinjaman dari setiap unit uang yang disimpan. Akibatnya, hal tersebut meningkatkan rasio cadangan, menurunkan penggandaan uang, dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan syarat cadangan minimum menurunkan rasio cadangan, meningkatkan penggandaan uang, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kemudian, alat ketiga dalam perangkat bank sentral adalah tingkat diskonto. Tingkat bunga pinjaman yang dibuat oleh bank sentral untuk bank-bank di bawahnya. Bank meminjam dari bank sentral jika memiliki sedikit cadangan untuk memenuhi persyaratan cadangan. Ketika bank sentral memberikan pinjaman kepada bank, sistem perbankan memiliki lebih banyak cadangan dibandingkan dengan yang seharusnya sehingga cadangan tambahan ini memungkinkan sistem perbankan menciptakan lebih banyak uang. Bank sentral juga dapat menggunakan pinjaman diskonto tidak hanya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi juga untuk membantu institusi finansial ketika mereka mengalami kesulitan. Yang kelima, masalah-masalah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Masalah pertama adalah bahwa bank sentral tidak mengendalikan jumlah uang yang dipegang oleh rumah tangga dalam bentuk simpanan di bank-bank. Semakin banyak rumah tangga yang menabung di bank, semakin banyak cadangan yang dimiliki oleh bank, dan semakin banyak uang yang dapat diciptakan oleh sistem perbankan. Sebaliknya, semakin sedikit uang rumah tangga yang ditabung di bank, semakin sedikit uang yang ada di dalam cadangan bank. Sebaliknya, semakin sedikit uang rumah tangga yang ditabungkan di bank, semakin sedikit uang yang ada di dana cadangan bank, dan semakin sedikit uang yang dapat diciptakan oleh sistem perbankan. Atau sampai beberapa pemberi pinjaman terakhir, seperti bank sentral, memberikan bank itu cukup uang untuk memenuhi permintaan para nasabah. Kekacauan bank menyulitkan pengendalian jumlah uang yang beredar.